KIP atau PIP bulan Januari 2022 kapan cair? Berikut jadwal untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, kira-kira kapan ya? Simak terus. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Nah, namun sebelum pada jadwal pencairan PIP atau KIP, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PIP ya, atau Program Indonesia Pintar. Nah, jadi Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Nah, bagaimana menjadi penerima PIP? Di sini peserta didik telah tercatat pada Dapodik dan DTKS melalui proses pemadanan data terkini, atau apabila tidak tercatat pada DTKS, maka peserta didik dapat mengajukan ke sekolah untuk dicatatkan layak PIP pada Dapodik atau data pokok pendidikan. Kemudian akan diverifikasi dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Nah, jadi setidaknya kalian harus terdaftar dulu di dalam DTKS ya. Atau jika tidak masuk dalam DTKS, bisa kalian usul ya dengan membawa surat keterangan tidak mampu. Nah, PIP ini ditujukan kepada anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun dengan prioritas sasaran yang pertama, peserta didik hasil pemadanan data terkini yang tercatat di Dapodik dengan DTKS. Nah, jadi harus padan ya teman-teman datanya. Kemudian peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan dengan pertimbangan khusus. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui menjadi penerima PIP atau tidak? Kalian bisa cek linknya di pip.kemdikbud.go.id. Nah, masukkan nomor induk siswa nasional, kemudian tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Nah, kemudian klik cari, nanti akan muncul ya, apakah kamu merupakan penerima PIP atau tidak. Nah, kemudian jika kalian terdaftar sebagai nominasi penerima PIP, harap segera aktivasi rekening PIP ya, sebelum tanggal 31 Januari 2022. Nah, jadi untuk yang mendapatkan SMS dari Kemendikbud berupa nominasi penerima PIP, segera aktivasi rekening ya, jika belum melakukan aktivasi rekening. Nah, jika sudah aktivasi rekening, tidak perlu aktivasi lagi ya, tinggal dicek secara berkala, apakah saldonya sudah masuk atau belum. Nah, batas waktu aktivasi rekening bagi nominasi penerima PIP tahun 2021 hingga 31 Januari 2022 ya batasnya. Nah, dan berikut adalah syarat-syarat untuk aktivasi rekening ya, untuk jenjang SD dan SMP. Nah, yang pertama membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, membawa KTP atau kartu keluarga atau surat keterangan domisili orang tua atau wali. Kemudian mengisi formulir pembukaan rekening simpel PIP dari Bank BRI. Nah, siswa harus didampingi oleh orang tua atau wali. Nah, ini yang secara mandiri ya aktivasinya. Nah, dan untuk jenjang SMP dan SD ini dilakukan di Bank BRI. Nah, kemudian untuk jenjang SMA aktivasinya di Bank BNI ya teman-teman. Membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Kemudian membawa KTP atau kartu pelajar atau kartu keluarga siswa. Kemudian mengisi formulir pembukaan rekening simpel PIP dari Bank BNI. Nah, ini untuk siswa SMA bisa
langsung sendiri ya, tanpa orang tua. Nah, dan berikut adalah aktivasi rekening secara kolektif ya oleh pihak sekolah. Yang pertama syaratnya surat kuasa peserta didik dari orang tua kepada kepala sekolah. Nah, jadi harus ada surat kuasa dari peserta didik ya, dari orang tua kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, formulir pembukaan rekening Simpel PIP dari Bank BRI atau Bank BNI. Kemudian yang ketiga, surat keterangan aktivasi rekening Simpel PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang keempat, surat SPTJM bermaterai ditandatangani kuasa peserta didik. Dan yang kelima, fotokopi KTP kuasa peserta didik. Kemudian yang terakhir, fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya. Nah, ini untuk kepala sekolah ya biasanya. Nah, jadi itu adalah syarat-syarat untuk aktivasinya. Nah, kemudian kapan ya jadwal pencairan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, dan berikut adalah jadwal serta besaran bantuan KIP atau PIP di tahun 2022 ya teman-teman. Nah, yang pertama untuk jenjang sekolah dasar atau SD sederajat. Nah, di sini besaran dana pada tahun pelajaran semester genap adalah sebesar Rp225.000 untuk kelas 6. Nah, di semester genap ya, untuk kelas 6 Rp225.000. Kemudian sebesar Rp450.000 untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu di semester genap. Kemudian besaran pada tahun pelajaran semester gasal adalah sebesar Rp225.000 untuk kelas 1. Nah, kemudian sebesar Rp450.000 untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi yang membedakan adalah di kelas awal dan kelas akhir ya, yaitu kelas 1 dan kelas 6. Nah, kemudian untuk jenjang SMP sederajat di semester genap sebesar Rp375.000 untuk kelas 9. Kemudian sebesar Rp750.000 untuk kelas 7 dan 8. Nah, jadi untuk kelas 7 dan 8 750 ya. Sementara untuk kelas 9 Rp375.000. Kemudian di semester gasalnya sebesar Rp375.000 untuk kelas 7. Kemudian sebesar Rp750.000 untuk kelas 8 dan 9. Nah, kemudian yang terakhir ya teman-teman untuk jenjang SMA atau SMK maupun paket C. Di sini di semester genap sebesar Rp500.000 untuk kelas 12. Kemudian untuk Rp1.000.000 untuk kelas 10 dan 11. Nah, jadi untuk kelas 10 dan 11 totalnya 1 juta langsung. Tapi untuk kelas 12 sebesar Rp500.000. Nah, kemudian di semester gasalnya sebesar Rp500.000 untuk kelas 10 dan sebesar Rp1 juta untuk kelas 11 dan 12. Kemudian ada juga untuk SMK program 4 tahun. Nah, di sini di semester genap sebesar Rp500.000 untuk kelas 13. Kemudian Rp1 juta untuk kelas 10, 11, dan 12. Di semester gasalnya sebesar Rp500.000 untuk kelas 10 dan sebesar Rp1 juta untuk kelas 11, 12, dan 13. Nah, jadi itu adalah jadwal serta besaran bantuan PIP di tahun 2022 ya teman-teman untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.